Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin pembahasan kita sampai kepada si ayah dan si ibu yang sudah 7 tahun tidak bekerja. Suaminya itu datang menghadap pada saya. Lalu dia bertanya, meminta kepada saya satu amalan yang bisa membuat dia naik. Satu hal sebenarnya yang saya amati dari perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup orang-orang yang saleh, dan saya berusaha untuk menuju pada itu, bahwa menujulah kepada Allah. Kalau kita menuju kepada Allah, kita nafikan segala apa yang kita kehendaki, tapi kita menuju kepada yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan semua yang kita kehendaki. Tapi kalau kita menuju kepada dunianya Allah, Allah masih cenderung akan membiarkan kita mencari dan mencari. Banyak orang yang gagal menyelesaikan dia punya hutang karena targetnya adalah menyelesaikan hutangnya. Banyak orang gagal di mencari anak, mendapatkan anak keturunan karena yang dia kejar betul-betul anak keturunan. Banyak orang yang gagal membangun imperium usaha bisnisnya, membangun pekerjaan dan karirnya karena yang dia tuju itu. Andai pun ada yang dapat, maka sesungguhnya tidak dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah sudah gariskan buat dia. Maka belajar dari itu. Saya bicara sama si ayah dan si ibu ini yang suaminya 7 tahun tidak bekerja. Bang, bagaimana kalau sekarang kita tidak usah mencari pekerjaan? Kita mencari Allah saja. Dan lebih baik Bapak berpikir, ada apa sampai 7 tahun Bapak tidak kunjung mendapatkan pekerjaan? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita terlalu lama ada di dalam satu penderitaan, ada dalam satu musibah, ada dalam satu masalah, maka kecenderungan itu adalah satu azab, bukan sekedar ujian. Kita nengok nih satu orang, sebutlah namanya misalkan Sulaiman. Lalu dia bicara, sejak toko saya terbakar Ustaz, saya tidak bangun-bangun lagi. Doakan saya Ustaz, saya sedang diuji sama Allah. Misal, pertanyaannya, benarkah sedang diuji oleh Allah? Kalau diuji oleh Allah, begitu kemarin naik, turun dikit, naik lagi. Turun dikit, naik lagi. Tapi kalau naik habis itu jigrik, habis itu jigrik, habis itu jigrik lagi. Ini tanda-tanda. Mesti begitu kebakar, naik dia. Kalau tadinya ruko ukuran 4x19 1 lantai, besok 4x19 2 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret. Besok 4x19 3 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret. Besok 4x19 tapi 4 lantai. Kira-kira begitu. Selidik punya selidik, ada harta haram di sana. Ya sudah, itu bukan ujian, itu azab. Selama dia tidak mampu menemukan genteng yang bocor, filosofi kemarin ingat? Selama dia tidak bisa menemukan genteng yang bocor, saat itu Allah tidak akan berkenan memberi lagi. Percuma kata Allah, aku beri pun habis lagi. Ada di satu tempat yang lain, sepasang suami istri mengadu. Ustaz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran. Ustaz tolong lihat ada apa dengan saya. Waduh. Memang gue dukun bisa ngelihat. Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu indah. Tapi kalau Allah tidak ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu jelek. Dapat tender aja nih jelek itu Allah nggak ada. Ya Allah, kita udah kejar-kejar sebulan cuman segini, betul nggak? Ngalamin nggak kita? Ya Allah, kita udah capek-capek usaha, hasilnya cuman begini. Coba selidik punya selidik. Ternyata mereka berdua dari SMA sudah berzina. Setiap kali hamil gugur, setiap kali hamil gugurin, setiap kali hamil gugurin. Allah ngelihat. Surah Toha, surah ke-20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa padaku, lupa akan peringatanku, lupa aku yang memberi telinga, memberi mata, memberi lisan, memberi hati, memberi kaki, tangan, memberikan dia uang, memberikan dia kesempatan, memberikan dia sekarang ini kehidupan. Lupa kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan yang buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah kata Allah, jangan kalian menangis. Sudah datang dulu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Pada hari ini, sebagaimana kamu melupakan kami, maka kami pun akan melupakan kamu. Dilupain sama anak kita aja kita nangis, Pak. Kita dilupain sama istri kita aja kita nangis. Ada saya punya kawan seorang pejabat di salah satu bank, ditinggal sama istrinya, nangis. Kalau kita pikir laki-laki, elah pakai cerita nangis. Tapi kalau kejadian sama kita, bisa jadi kita pun nangis itu. Saya pulang, anak saya bukan manggil papa, dia bangun melihat saya malah manggil nyai. Nyai. Apakah saya marah? Enggak, sedih. Gua ngurusin lu pada, gua dijauh sama anak. Gua ngurusin agamanya Allah, dijauh sama anak. Mikir saya, ada apa nih? Jangan-jangan gua salah niat nih. Kalau benar niatnya kan, sama anak jadi dekat, sama istri jadi dekat. Lah banyak pendakwa yang hancur, banyak. Kenapa? Barangkali salah niat. Nawaitunya salah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Sedih, Pak. Kalau sudah dilupain sama Allah sedih. Dia menangis nih, dua sejoli menangis, ya Allah. Salah saya apa? Lah salah saya apa, dia kata. Istri saya ambil gugur lagi, saya ambil gugur lagi. Allah jawab pakai ayat ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok kalau wayahnya dia kemudian hamil, aku bikin dia guguran. Kemudian dia periksa ke sana kemari, bagus. Suaminya bagus, istrinya bagus. Apa yang salah kata dokter? Belum waktunya kali. Dokter jawabannya bukan waktunya. Lah kalau kita jawabnya nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Bisa jadi Allah sedang marah kepada Anda sehingga Allah tidak berkenan memberikan anak Anda. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami balas orang-orang yang berlebihan dan tidak percaya terhadap kami. Ketahuilah, kalau azab dunia sudah bikin kamu jadi merinding, apalagi kemudian azab akhirat nanti. Maka saya bilang kepada si ayah dan si ibu ini yang datang kepada konselingan kita, majelis wisata hati, lebih penting buat Anda mengenali kenapa Anda jadi begini daripada Anda jawabannya yang Anda kejar. Kalau sudah ketemu penyebabnya, insya Allah akan ketemu jawabannya. Saya ulangi sedikit filosofinya. Kalau lantai bocor, lantai basah, lantai kebanjiran, lantai tergenang air, dulu yang kita lakukan ambil kain pel, kita pel. Kering nggak? Kering. Itulah sunnahnya. Kalau ke dokter ya lu sembuh. Kalau kerja lu gajian. Kalau usaha lu untung. Itu sunnahnya begitu. Keluar dari rumah, insya Allah dapat. Emang udah begitu. Anda nggak perlu jadi seorang muslim. Cina juga nggak ada Tuhan ya jadi ente. Tapi kalau penyebab utamanya belum beres, hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Kemudian kita belajar, oh bukan di sini penyebabnya, atas nih. Kita ganti gentengnya, kita ganti karpetnya, bawah nggak perlu dipel, dia kering dengan sendirinya. Mengepel kemudian menjadi adab dari kita, menjadi akhlak dari kita, bahwa memang kita kudu berikhtiar begitu. Datang, kita kasih tahu. Di tangan kita ada 10 dosa besar. Ingat ceritanya? Begitu kita lihat wajahnya, ini wajah anak muda, soleh-soleha, wajah yang tidak tampak ada dosa di muka keduanya. Bahkan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Bahkan wajahnya, wajah kita